Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman semua yang sedang menyimak video ini. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami dari kelompok 10 menjelaskan mengenai strategi akulturasi. Baik, sekarang yuk kita langsung pada pembahasan materi. Teman-teman semua tahu nggak sih apa itu akulturasi? Akulturasi merupakan peristiwa berpadunya dua atau lebih kebudayaan yang terjadi karena dilakukannya kontak terus-menerus sehingga menghasilkan perubahan pola budaya asli. Atau dapat disebut juga adanya pola budaya baru. Terdapat 4 strategi akulturasi yang terdiri dari integration, assimilation, separation, dan marginalization. Yuk kita bahas satu persatu. Integration atau integrasi merupakan strategi individu ketika seseorang individu ingin mempertahankan kebudayaan asalnya, tetapi ia juga ingin berinteraksi dengan budaya atau masyarakat baru dalam kehidupan sehari-hari. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Dengan demikian, berdasarkan istilah integrasi kebudayaan, merupakan bersatunya atau berbaurnya dua kebudayaan atau lebih yang berbeda hingga menjadi kesatuan yang utuh. Salah satu contoh integrasi yang dapat kita ambil, yaitu seorang mahasiswa Indonesia mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri. Kemudian, ia bertemu dengan banyak orang yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Ia pun berteman cukup dekat dengan seseorang yang berasal dari India. Karena cukup dekat, mahasiswa ini merasa tertarik dengan kebudayaan India yang temannya bawa. Dan kemudian, ia pun mencoba untuk mempelajari kebudayaan dari India tersebut tanpa menghilangkan sedikit pun rasa bangga dengan kebudayaan Indonesia yang ia bawa dan ia miliki. Yang selanjutnya yaitu assimilation. Assimilation merupakan strategi individu ketika tidak ingin mempertahankan identitas budaya aslinya, namun ingin berinteraksi dengan budaya atau masyarakat baru. Pada asimilasi budaya, terjadi perubahan pola-pola kebudayaan ke arah penyesuaian terhadap kebudayaan kelompok mayoritas. Contoh dari asimilasi yaitu seorang mahasiswa dari Jawa Tengah yang berkuliah di Bandung dapat menerima budaya dari suku Sunda dengan mempelajari dan menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Namun, mahasiswa tersebut tidak lagi menggunakan dan mempertahankan bahasa asalnya. Berikutnya adalah separasi, merupakan strategi individu ketika menganggap penting atau ingin mempertahankan budaya aslinya, tetapi menghindari interaksi dengan budaya atau masyarakat baru. Contoh dari separasi bisa dilihat salah satunya budaya adat Batak pada pesta pernikahan, tetap mengikuti tata cara adat seperti daerah asal dimanapun berada. Strategi akulturasi yang terakhir ialah marginalization. Marginalization merupakan strategi di mana individu tidak ingin mempertahankan budaya asli dan juga tidak ingin berhubungan dengan budaya atau masyarakat yang baru dikenal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh marginalization dalam setting pekerjaan. Misalnya, ketika seorang karyawan yang berasal dari daerah Sunda ditempatkan bekerja di daerah Jogja. Karyawan tersebut kemudian mendapat klien yang menggunakan bahasa Jawa. Ia merasa kesulitan untuk memahami bahasa Jawa yang digunakan oleh kliennya tersebut. Hal ini dikarenakan karyawan tersebut tidak mempelajari bahasa atau budaya Jogja terlebih dahulu. Kemudian ketika ditanya oleh teman-temannya terkait budaya asalnya, ia juga merasa kebingungan dan tidak mengetahui dengan jelas budayanya sendiri. Karena sehari-hari ia menggunakan bahasa Indonesia saja secara umum dan tidak mendalami budayanya. Karyawan tersebut pun menjadi merasa kesulitan untuk memahami budaya aslinya dan juga budaya yang baru dikenal. Setelah membahas keempat strategi tersebut, jadi apa sih strategi akulturasi yang paling baik diterapkan? Keempat strategi tersebut baik dilakukan disesuaikan dengan kondisi lingkungan baru yang dihadapi oleh individu. Mengapa demikian? Agar dapat lebih mudah dimengerti, mari kita simak contoh setelah ini. Misalnya saja, mahasiswa dengan budaya Batak yang berkuliah di Bandung dengan budaya Sunda. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut, mahasiswa dapat melakukan strategi integration atau assimilation. Mengapa kedua strategi tersebut? Karena ketika mahasiswa menggunakan strategi integration atau assimilation, akan lebih memudahkannya untuk beradaptasi ketika tinggal di lingkungan dengan budaya yang berbeda. Mahasiswa tersebut dapat memiliki teman baru, mempermudah komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat mengikuti adat atau aturan yang berlaku, sehingga memungkinkan mahasiswa untuk dapat diterima oleh lingkungan baru dan dapat survive selama berkuliah karena dapat menerima budaya Sunda. Namun, jika mahasiswa tersebut tidak menerima atau menghindari interaksi dengan budaya Sunda, misalnya menggunakan strategi separation atau marginalization, maka mahasiswa tersebut kemungkinan besar akan merasa kesulitan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, sulit memiliki teman,
dan kemungkinan besar akan terasingkan dari lingkungan baru. Bagaimana nih teman-teman? Pasti sudah lebih mengerti kan mengenai strategi akulturasi? Kami harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai bertemu di lain waktu.